Hai guys, selamat datang di Leno Goal, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terkini dengan Anda Saset, aktifkan notifikasi ya, biar nggak ketinggalan berita seru bareng aku. Persebaya fokus bangun fondasi tim di Piala Presiden 2026. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, secara terbuka menyatakan bahwa target utama timnya di Piala Presiden 2026 bukanlah meraih gelar, melainkan membangun fondasi tim yang kuat untuk menghadapi Super League 2026-2027. Dalam wawancara eksklusif di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis 23 Juli, Tavares mengatakan, "Saya tidak mau terburu-buru. Kami memiliki banyak pemain baru dan butuh waktu untuk beradaptasi. Turnamen ini adalah laboratorium bagi kami." Persebaya mendatangkan 5 pemain baru dari PSM Makassar, yaitu Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Ricky Pratama, Yuran Fernandes, dan Gladson Paisa, yang semuanya diharapkan menjadi tulang punggung. Selain itu, mereka juga mempertahankan pemain kunci seperti Bruno Moreira dan Paulo Henrique. Tavares akan memanfaatkan aturan 8 pergantian pemain untuk memberikan menit bermain kepada semua anggota skuad. Ia juga akan menguji 3 formasi berbeda, termasuk 4-2-3-1, 4-4-2, dan 3-5-2, untuk menemukan skema paling efektif. Laga pembuka melawan Persija Jakarta pada 26 Juli akan menjadi ujian berat, tetapi Tavares menganggapnya sebagai kesempatan bagus untuk mengukur sejauh mana kesiapan tim. Melawan Persija selalu spesial, tapi saya tidak akan terlalu terbebani dengan hasil. Yang penting adalah pola permainan kami terbentuk dengan baik, tambahnya. 2 pemain muda binaan akademi, yaitu Dava Yuna dan Ahmad Faris, juga akan diberikan kesempatan tampil di turnamen ini. Manajemen Persebaya sendiri tidak memasang target tinggi, hanya berharap tim bisa lolos dari fase grup dan memberikan perlawanan sengit di setiap laga. Dukungan bonek juga tetap luar biasa. Dengan lebih dari 15.000 tiket musiman sudah terjual sebelum turnamen dimulai. Tavares juga mengapresiasi kerja sama tim medis yang berhasil memulihkan 3 pemain yang sempat cedera ringan saat latihan. Berita dari berbagai klub dan dunia internasional mewarnai hari ini. Persebaya Surabaya berhasil mendapatkan 5 pemain dari PSM Makassar sekaligus dalam satu paket transfer, yang menjadi berita terbesar di bursa transfer lokal. Kelima pemain tersebut adalah Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Ricky Pratama, Yuran Fernandes, dan Gladson Paisa. Kepindahan massal ini terjadi karena PSM harus melakukan perampingan skuad akibat masalah keuangan. Sementara itu, Persik Kediri juga dikabarkan akan mendatangkan Zaki Azraf dan Dava Salman dari PSM, serta mempertahankan pemain asing andalan seperti John Toral, Ernesto Gomez, dan Jose Enrique untuk musim depan. Dari sisi kepindahan, Bayangkara FC kehilangan kiper utamanya, Akil Safik, yang direkrut oleh Persija Jakarta. Persita Tangerang juga aktif di bursa transfer dengan mendatangkan 2 pemain lokal dari klub Liga 2. Di kancah internasional, Manchester City dikabarkan pusing mengatur kekuatan tim setelah gelandang kunci mereka, Rodri, harus absen panjang karena cedera punggung yang memerlukan operasi. Cedera Rodri terjadi saat laga persahabatan melawan Italia beberapa pekan lalu, dan ia diperkirakan baru bisa kembali pada awal 2027. Hal ini menjadi pukulan telak bagi City yang juga sedang berjuang di Premier League dan Liga Champions. Pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan mengubah formasi menjadi 4-2-3-1 untuk menutupi kehilangan Rodri. Selain itu, City juga dikaitkan dengan gelandang muda asal Jerman sebagai pengganti sementara. Di sisi lain, Manchester United dan Liverpool juga terus melakukan persiapan pramusim dengan serangkaian laga uji coba di Asia dan Eropa. Bali United, Borneo FC, Dewa United, dan skuad timnas Indonesia. 3 klub besar yaitu Bali United, Borneo FC, dan Dewa United menjadi sorotan setelah pengumuman skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Championship 2026. Bali United dan Dewa United sama-sama menyumbangkan 3 pemainnya. Dari Bali United, nama Kadek Agung, Jens Raven, dan tim Gepens masuk dalam daftar 26 pemain. Kadek Agung diandalkan sebagai gelandang bertahan, sementara Jens Raven dan tim Gepens menjadi opsi di lini depan. Sementara itu, Dewa United diwakili oleh Brian Fatari, Egy Maulana Fikri, dan Ivar Jenner. Kehadiran Egy dan Ivar sangat dinantikan karena keduanya dianggap sebagai otak serangan timnas. Di sisi lain, Borneo FC harus kehilangan kiper utamanya, Nadeo Argawinata,
yang ditebus oleh Persija Jakarta dengan harga fantastis. Manajemen Borneo FC mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan kepergian Nadeo karena ada klausul pelepasan dalam kontraknya. Kami berterima kasih atas jasa Nadeo selama 2 musim. Sekarang kami fokus mencari pengganti yang setara, ujar manajer Borneo. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Borneo FC tengah mendekati kiper asing asal Filipina untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Di sisi lain, Bali United justru aktif mendatangkan 2 pemain asing baru dari Brasil dan Argentina untuk memperkuat lini serang. Dewa United juga tidak ketinggalan dengan merekrut seorang gelandang serang asal Belanda yang pernah bermain di Eredivisie. Dinamika transfer ini menunjukkan bahwa persaingan di Super League musim depan akan semakin ketat. Selain itu, ketiga klub ini juga diprediksi menjadi pesaing berat di Piala Presiden 2026, dengan Bali United dan Dewa United berada di grup yang sama dengan Persija dan Arema. Para pelatih dari ketiga klub ini menyatakan bahwa turnamen pramusim akan digunakan sebagai ajang uji coba bagi pemain-pemain baru mereka. Manchester United hadapi Rosenborg di laga uji coba. Manchester United akan melanjutkan tur pramusim mereka dengan menghadapi Rosenborg BK di Norwegia pada Jumat, 24 Juli 2026, malam waktu setempat. Laga ini menjadi ujian penting bagi skuad asuhan Michael Carrick untuk menguji taktik dan kebugaran pemain menjelang musim 2026-2027. Sejumlah bintang senior seperti Bruno Fernandes dan Marcus Rashford masih absen, karena baru kembali dari tugas internasional bersama timnas masing-masing. Namun, pemain baru Andre Santos yang direkrut dari Chelsea dijadwalkan menjadi starter untuk membangun kohesivitas di lini tengah. Sorotan utama adalah masuknya talenta muda berbakat, JJ Gabriel, yang baru berusia 15 tahun, dalam skuad yang dibawa ke Norwegia. Gabriel disebut sebagai salah satu prospek terbaik Akademi United, dan diprediksi akan menjadi pemain termuda yang tampil di tur pramusim. Di sisi lain, Rosenborg yang sedang berada di tengah musim kompetisi domestik diunggulkan dalam hal kesiapan fisik. Mereka telah memainkan 18 pertandingan liga dan berada di papan atas klasemen. Carrick mengatakan bahwa laga ini akan menjadi barometer sejauh mana United bisa bersaing dengan tim yang sudah berada di puncak performa. Kami datang untuk menang dan belajar. Ini bukan sekadar laga pemanasan, tapi kesempatan untuk melihat karakter pemain, ujar Carrick. United juga berencana melakukan 4 pergantian pemain di babak kedua untuk memberi kesempatan bagi pemain cadangan. Hasil laga ini akan sangat berpengaruh pada kepercayaan diri tim jelang pembukaan Premier League yang tinggal 2 pekan lagi. Fans United di Norwegia juga diprediksi akan memadati stadion dengan kapasitas 21.000 kursi. Beberapa pemain muda seperti Kobie Mainono dan Alejandro Garnacho juga diharapkan tampil impresif dan membuktikan diri layak masuk tim utama. Carrick juga mengungkapkan bahwa ia masih mencari kapten baru setelah Harry Maguire memutuskan hengkang ke klub Italia pada awal musim panas ini. ASEAN Championship 2026 dimulai hari ini. Liverpool pantau pemain. Turnamen ASEAN Championship 2026 resmi dimulai pada hari ini, Jumat, 24 Juli 2026, dengan 2 laga pembuka yang mempertemukan Kamboja melawan Singapura dan Timor Leste melawan Vietnam. Pertandingan pertama berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh pada pukul 16 WIB, sementara laga kedua digelar di Stadion Nasional Timor Leste pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kamboja dan Singapura sama-sama menargetkan kemenangan untuk memulai langkah di grup A. Sementara itu, Vietnam yang diunggulkan di grup B akan menghadapi Timor Leste yang dianggap sebagai tim underdog. Timnas Indonesia sendiri baru akan memulai perjuangannya pada Senin, 27 Juli 2026, melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor. Pelatih John Hartman mengaku sudah mempelajari gaya bermain Kamboja melalui rekaman pertandingan terakhir mereka. Di sisi lain, Liverpool dari Inggris juga menjadi sorotan karena dikabarkan mengirimkan pemandu bakat ke ASEAN Championship untuk memantau beberapa pemain muda potensial, termasuk dari Indonesia dan Vietnam. Klub asal Merseyside tersebut tertarik pada gelandang serang timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, yang tampil impresif di beberapa laga internasional terakhir. Meskipun belum ada tawaran resmi, kabar ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Asia Tenggara. Liverpool sendiri saat ini sedang dalam tur pramusim di Asia, dan dijadwalkan akan melawan klub asal Jepang pada akhir pekan ini. Manajer Liverpool, Arne Slot, juga menyatakan bahwa ia selalu mencari bakat baru dari berbagai kompetisi. Turnamen ASEAN Championship 2026 ini
juga menjadi ajang pembuktian bagi pemain-pemain lokal untuk menarik perhatian klub-klub Eropa. Dengan total hadiah juara sebesar $1 juta AS, persaingan diprediksi berlangsung sengit. Semua pertandingan dapat disaksikan melalui saluran televisi nasional dan platform streaming resmi.